Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-21. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-21. Saudara, kita mengingat bahwa minggu lalu Yesus sudah diberitakan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus telah memberikan makan 4.000 orang, dan kita akan melanjutkan. Setelah dia memberikan makan 4.000 orang, dia pergi ke daerah Dalmanuta. Saudara, Dalmanuta itu adalah sebuah wilayah yang sampai detik ini para arkeolog tidak bisa menyetujuinya di mana letaknya. Tetapi yang pasti daerah Dalmanuta ini adalah daerah yang memang banyak orang-orang Yahudinya. Sehingga kita baca di ayat yang ke-11, saya akan bacakan buat kita ayat 11 sampai 21. Kemudian muncullah orang-orang Farisi dan mulai berdebat dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta dari dia suatu tanda dari sorga. Lalu mendesahlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, lalu ia naik lagi ke perahu dan bertolak ke seberang. Murid-murid lupa membawa roti, hanya satu roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, "Hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Mereka pun memperdebatkan di antara mereka bahwa hal itu dikatakannya karena mereka tidak mempunyai roti. Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, "Mengapa kamu memperdebatkan bahwa hal itu kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Masih degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidaklah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidaklah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab para murid, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Belum mengertikah kamu?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hampir 10 tahun yang lalu kekristenan khususnya di Amerika dikejutkan dengan sebuah pernyataan dari seorang pendeta yang cukup terkenal bernama Joshua Harris. Saudara, Joshua Harris ini dia menuliskan sebuah buku yang laris di dunia ini. Bukunya berbicara tentang bagaimana pasangan muda seharusnya ketika berpacaran menjaga kemurnian. Dia sedang melawan culture atau budaya pada zaman ini bahwa pasangan muda ketika berpacaran sudah melampaui batasannya. Sehingga Joshua Harris yang tergelisahkan dengan budaya yang ada, dia menuliskan buku ini, dan buku ini pun akhirnya laris terjual di mana-mana. Orang mengenal Joshua Harris sebagai seorang pendeta yang radikal, seorang pendeta yang sungguh-sungguh percaya kebenaran firman Tuhan dan membawa orang-orang untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara, hampir 10 tahun yang lalu, Joshua Harris bersama dengan istrinya, dia menyatakan sebuah statement bahwa mereka bercerai dan mereka bukan lagi, khususnya Joshua Harris, dia bukan lagi seorang Kristen. Saudara, kenapa orang Kristen, pendeta seperti ini bisa meninggalkan iman? Saya menduga Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa jangan-jangan sesungguhnya hatinya tidak secara radikal memiliki iman kepada Tuhan. Saudara, radikal ini bukan berbicara tentang kekerasan. Di dalam Indonesia, bahasa Indonesia, kata radikal ini seringkali dimaknai sebagai kekerasan. Ya, kita tahu ada golongan-golongan tertentu yang melakukan kekerasan lalu kita mengatakan, "Oh, itu golongan radikal." Saudara, kata radikal sesungguhnya di dalam bahasa Latin itu radik itu berakar sebenarnya, bukan kekerasan. Jadi kata radikal itu berbicara tentang berakar kuat ke dalam. Nah, ketika seseorang meninggalkan imannya,
Saudara, saya menduga jangan-jangan sesungguhnya radikal itu berakar di dalamnya itu tidak kuat, keropos sesungguhnya. Nah, banyak orang Kristen yang hari ini meninggalkan imannya karena apa? Tidak radikal, tidak berakar di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang juga dikatakan oleh Yesus ketika dia berjumpa dengan para murid. Di dalam bacaan yang kita baca tadi, kita menemukan waktu itu Yesus sedang bersama dengan para murid di perahu. Tetapi herannya para murid itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Sehingga Yesus harus menjelaskan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seseorang yang tidak radikal di dalam imannya, itu sesungguhnya adalah seorang yang buta rohani. Dia tidak lagi bisa melihat kebenaran, yang lama-lama ketika dia mengalami kebutaan, dia akan mengalami penolakan atau menolak kehadiran Kristus di dalam hidupnya. Inilah pesannya bagi kita di dalam firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Waspadalah terhadap kebutaan rohani yang dapat menyebabkan kita menolak Kristus. Waspadalah sungguh-sungguh terhadap kebutaan rohani. Jangan sampai kita buta rohani. Kalau kita buta rohani, itu akan menyebabkan kita menolak Kristus. Hari ini mari kita pahami lebih lanjut apa sebenarnya kebutaan rohani itu. Apa kebutaan rohani itu? Atau apa itu kebutaan rohani? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebutaan rohani berarti meragukan identitas Yesus dan menentang ajarannya. Kebutaan rohani berarti kita meragukan atau orang-orang meragukan identitasnya dan menentang ajaran Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajukan dua pertanyaan buat kita semua. Pertanyaan yang pertama, saudara, pernahkah kita menentang ajaran Tuhan? Pernahkah di dalam hidup kita menentang ajaran Tuhan? Saya melihat wajah-wajah yang akan mengatakan ajaran Tuhan itu bagus sebenarnya. Ajaran Tuhan itu the best. Ajaran Tuhan itu terbaik di dalam dunia ini. Saya tidak menentangnya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara tidak menentang, pernahkah saudara, Bapak Ibu meragukan Yesus? Pernahkah di dalam perjalanan hidup ini Bapak Ibu meragukan Yesus? Saudara kalau nggak menjawab ini tanda-tanda apa nih ya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kebanyakan dari kita atau banyak orang Kristen di dalam dunia ini pernah meragukan siapa Yesus. Meskipun pernah kita merasakan yang namanya pertolongan Tuhan, meskipun kita pernah merasakan kedamaian di dalam Tuhan, tetapi banyak orang termasuk kita di dalam perjalanan iman ini, kita mengalami keraguan iman. Saudara, pada saat itu sebenarnya para murid hanya membawa satu roti saja di perahu itu. Satu roti adalah jumlah makanan yang tidak cukup untuk mereka. Satu potongan kecil sebenarnya di dalam terjemahan Yunani itu satu potongan roti kecil yang hanya cukup dimakan satu orang dan itu untuk mengganjal rasa lapar. Saudara, ketika para murid itu hanya membawa satu roti saja di perahu itu, seketika itu juga mereka mengalami yang namanya kekhawatiran. Khawatir menghimpit hati mereka. Padahal saudara, di dalam bacaan kita Markus 8 ini, kita menyaksikan di dalam konteks ayat sebelumnya, Yesus itu sudah memberikan makan kepada 4.000 orang dengan hanya menggunakan 7 roti saja. Di dalam pasal-pasal sebelumnya, para murid sudah melihat bagaimana Yesus memberikan 5.000 orang dengan hanya 5 roti saja. Para murid menyaksikan secara langsung dan mereka pun mengalami langsung akan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, seharusnya pengalaman rohani ini membuat mereka semakin percaya. Tetapi kenyataannya
saat para murid ini hanya membawa satu roti saja di dalam perahu itu, mereka sesungguhnya lupa siapa yang sedang bersama mereka. Mereka lupa apa yang dapat Yesus lakukan. Saudara, begitu mudahnya mereka lupa siapa yang bersama dengan mereka. Mereka lupa apa yang dapat Yesus lakukan. Saudara, mereka khawatir. Mereka sungguh-sungguh dihimpit oleh kegelisahan hati. Tidak ada kedamaian di dalam hati mereka. Karena hanya ada satu roti di depan mata mereka. Saudara, di dalam situasi yang seperti itu, para murid itu bisa seperti orang-orang Farisi di dalam ayat 11 sampai 13 tadi yang kita baca. Orang Farisi itu tidak pernah percaya kepada Yesus. Orang Farisi itu meragukan identitas Yesus. Orang Farisi itu meragukan kuasa Yesus. Dan para murid, saudara, itu hampir sama seperti orang Farisi pada saat itu. Mereka hanya membawa satu roti, tetapi mereka lupa identitas Yesus yang bersama-sama dengan mereka di perahu itu. Saudara, oleh karena itulah Yesus yang mengetahui bahwa para murid belum sepenuhnya percaya. Yesus mengatakan seperti ini di ayat yang ke-15. Hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saudara, waktu saya menyelidiki di dalam bahasa Yunaninya, kata hati-hati dan waspadalah ini adalah dua kata yang hampir sinonim. Dua kata yang dipakai dalam bentuk present imperatif. Saudara, kata present imperatif itu adalah sebuah perintah yang terus-menerus harus dilakukan. Tidak boleh diabaikan sedikit pun. Maka ketika Yesus mengatakan hati-hati, waspadalah, dua kata ini present imperatif, sebuah perintah yang tidak boleh diabaikan. Saat itu Yesus memberikan perintah, para murid itu harus terus-menerus memperhatikan peringatan Yesus ini. Perintah Yesus adalah apa? Peringatan agar jangan sampai seperti orang Farisi yang terus-menerus meragukan identitas Yesus dan menentang ajarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus sesungguhnya ingin para murid memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu berkuasa, bahwa Yesus itu begitu besar, begitu kuat, begitu hebat, melampaui segalanya di dalam dunia ini. Tidak perlu khawatir dengan satu roti itu. Karena dia adalah Allah yang telah mencukupkan banyak orang. Seharusnya para murid tidak perlu khawatir. Para murid itu diajar oleh Yesus. Percayalah kepadanya bahwa dia adalah Allah yang maha besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, kita pun juga perlu belajar untuk boleh percaya kepada Allah yang besar. Iman kita haruslah iman yang besar, karena Allah kita adalah Allah yang besar. Meskipun memang di dalam kegelisahan dan keresahan dunia ini yang terus-menerus menghimpit kita, sudah sepatutnya hati kita, iman kita itu besar. Karena sekali lagi Allah kita itu adalah Allah yang besar. Saudara, suatu kali ada seorang pebisnis. Dia akan melakukan sebuah perjalanan ke sebuah kota. Kota ini kota yang kecil. Kota yang ada di pinggiran. Pebisnis ini dia mengajak istrinya. Dia bilang kepada istrinya, "Mah, kita pergi yuk ke kota itu. Aku ada perjalanan bisnis ke sana." Wah, seorang istri ketika diajak pasti mau ya. Namanya jalan-jalan daripada stres di rumah kan. Masak tiap hari, cuci piring tiap hari, sapu ngepel begitu kan ya. Oke, aku mau ikut. Lalu suaminya mengatakan begini, "Nih mah, aku sudah belikan tiket, tapi tiketnya kita naik pesawat ini." Wah, waktu istrinya tahu, pesawatnya kecil ya. Ini kalau ada badai dikit
ada terjangan angin yang seperti kemarin-kemarin di Jakarta itu katanya. Ini pesawat bisa cepet olengnya nih. Lalu istrinya mengatakan gini, "Pak, gak jadi deh Pak, gak jadi. Gak berani." Waduh, suaminya mengatakan begini ya, "Ma, imanmu itu terlalu kecil." Ketika dikatakan seperti itu, apa reaksi dari istrinya? "Papa ini gak ngerti. Bukan masalah imannya kecil, itu pesawatnya kecil. Kalau ada apa-apa pasti kita langsung menuju ke sorga." Akhirnya ya, karena suaminya ini dia pikir-pikir lagi, "Iya deh, daripada istri saya nggak pergi begitu ya, karena ini ada kesempatan yang bagus juga untuk pergi ke satu tempat yang terpencil, barangkali tidak ada kesempatan yang lain." Lalu akhirnya dia cari-cari tiket begitu ya. Lalu suaminya dia dapatkan pesawat yang ini. Beda ya. Bapak Ibu kalau mau naik pesawat yang mana? 1 atau 2? Hah? Naik yang mana? 1 atau 2? Kenapa yang 2? Lebih besar ya. Kayaknya lebih aman. Ya, saya pernah naik Airbus, beda sama yang pesawat kecil. Kalau landingnya beda. Kalau Airbus landing nggak terlalu banyak getaran. Tapi kalau pesawat yang biasa ya, itu banyak getarannya ya. Nah, biasanya kita lebih merasa aman kalau naik pesawat yang besar. Begitu pula juga dengan pasangan suami istri ini. Ketika suaminya bilang, "Mah, tiketnya ganti pakai pesawat besar." Maka akhirnya istrinya pergi. Kenapa? Karena ada rasa aman naik pesawat yang besar. Saudara, sama seperti kisah ini sebenarnya yang tadi saya ceritakan. Ketika seorang perempuan itu memiliki kepercayaan yang meningkat, karena apa? Pesawat yang dinaikinya juga besar. Sudah sepatutnya iman kita kepada Yesus Kristus sebenarnya. Iman kita itu akan semakin kuat, iman kita itu akan semakin teguh, iman kita itu akan semakin radikal, berakar ketika kita tahu, kita mengerti siapa Yesus itu. Siapa Yesus yang sesungguhnya dan apa yang dia lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, catatan-catatan Injil menyatakan bahwa dia adalah Allah yang menyembuhkan orang sakit. Yesus itu mampu mengatasi masalah-masalah. Yesus mampu mencukupkan kebutuhan-kebutuhan manusia. Jangan biarkan saudara keraguan itu terus-menerus ada di dalam hati kita. Sebab keraguan yang terus-menerus ada di dalam hati kita itu akan menjauhkan kita dari kebenaran dan membutakan kerohanian kita. Saat kita ragu, saat kita bimbang, saat kita sedang berada di dalam kondisi yang merasa tidak baik secara rohani, saudara, datanglah kepada Yesus. Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat. Dan ketika kita di saat tidak ragu pun, tetap datanglah kepada Dia. Bawalah hati kita ini kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, percayalah kepadanya di dalam perjalanan hidup ini. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani berarti menyepelekan dosa yang kelihatan kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sering kali mendengar dan ada seorang yang pernah berkata seperti ini. Gak apa-apalah berbohong sedikit, toh nanti Tuhan juga mengampuni. Saudara pernah mendengar kalimat ini? Saudara pernah mendengarkan gak apa-apa bohong dikit, toh nanti datang ke gereja di hari Minggu ada pengakuan dosa, Tuhan ampuni. Saudara, menurut Bapak Ibu, pernyataan ini boleh diucapkan gak oleh orang Kristen?
Bolehkah orang Kristen mengucapkan seperti ini? Saudara, saya ingin mengatakan seperti ini. Tuhan memang akan mengampuni setiap dosa kita. Tapi harus ingat bahwa pernyataan gak papalah bohong dikit itu sesungguhnya sebuah ungkapan hati bahwa dosa tidaklah serius di mata Tuhan. Ketika kita mengatakan gak papalah bohong dikit, itu sesungguhnya kita sedang menyepelekan dosa itu. Kita sedang menganggap dosa itu tidak serius di mata Tuhan. Saudara, betulkah bahwa Allah memandang sepele akan dosa? Kalau dosa-dosa kecil, Tuhan tidak lihat. Kalau dosa-dosanya banyak, dosa-dosanya besar, Tuhan baru lihat. Apakah Tuhan itu seperti demikian? Saudara, di mata Allah, dosa baik yang sedikit maupun banyak, itu sama seriusnya di mata Tuhan. Dosa adalah sebuah pelanggaran serius. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam firman Tuhan, di dalam kisah penciptaan, ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, kita tahu bahwa Tuhan itu melarang mereka untuk makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Saudara, ketika Tuhan melarang seperti itu, apakah manusia bisa melakukannya? Saudara, ini adalah sebuah larangan yang gampang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sebab kenapa? Adam dan Hawa pada saat itu belum jatuh di dalam dosa. Mereka adalah manusia sempurna di mata Tuhan. Mereka adalah manusia yang belum jatuh di dalam dosa. Sehingga ketika Tuhan memberikan sebuah larangan, seharusnya bagi manusia, Adam dan Hawa, perintah itu adalah perintah yang gampang untuk dilakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di dalam Kejadian pasal ketiga bahwa ketidaktaatan itu mereka lakukan. Mereka melanggar perintah Tuhan karena mereka tidak menganggap serius tentang perintah Tuhan. Atau dengan kata lain, mereka menyepelekan yang namanya dosa itu. Mereka menyepelekan, mereka tidak menganggap serius lagi perintah Tuhan. Saudara, di sini menunjukkan kepada kita ketika Adam dan Hawa tidak lagi serius terhadap perintah Tuhan, mereka jatuh di dalam dosa. Disitulah Tuhan langsung menunjukkan keadilannya. Itu menunjukkan bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang serius terhadap pelanggaran-pelanggaran. Allah yang adil yang akan menegakkan keadilannya di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyepelekan dosa itu adalah sesuatu hal yang juga dilakukan oleh orang-orang Farisi. Bagaimana kita tahu bahwa orang-orang Farisi menyepelekan dosa? Bukankah orang-orang Farisi itu begitu taat kepada hukum Allah? Saudara, betul bahwa orang-orang Farisi itu begitu taat kepada hukum Allah, tetapi mereka lupa bahwa perintah Allah itu juga muncul dalam mulutnya Tuhan Yesus. Mereka menyepelekan, mereka meragukan, mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Farisi ini tidak termasuk sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Karena mereka begitu menyepelekannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, para murid pada saat itu yang juga masih mengalami keraguan tentang identitas Yesus, mereka pun bisa jatuh di dalam menyepelekan dosa. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-15 yang tadi kita baca, Yesus mengatakan begini, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ragi itu adalah satu bahan yang kalau dipakai sedikit itu memberikan dampak yang besar. Sedikit saja ragi itu bisa memberikan dampak yang besar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru, ragi itu biasanya juga dipakai oleh para penulis ataupun oleh Yesus untuk menjelaskan metafora atau menggunakan metafora ini. Bisa dalam artian netral, artinya memang dalam arti yang positif. Tetapi di dalam Alkitab kita, ragi itu lebih sering banyak di dalam konteks negatifnya.
Khususnya Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam 1 Korintus ataupun di dalam Galatia, ketika Paulus menggunakan kata ragi, itu di dalam konteksnya itu ada konteks negatif, berbicara tentang dosa. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan waspadalah terhadap ragi, ini berbicara tentang hal yang negatif. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam di dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-15, Markus memang tidak menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksudnya tentang ragi. Tapi kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-16, catatan Matius itu, kata ragi itu lebih merujuk kepada ketidakpercayaan. Jadi Yesus mau katakan begini, hati-hati terhadap ketidakpercayaan orang-orang Farisi. Hati-hati terhadap ajaran yang menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ajaran yang menyimpang itu dapat meruntuhkan iman kita. Ajaran yang menyimpang dapat membuat seseorang meninggalkan imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini memasuki bulan Desember, dan kalau kita pergi ke mal-mal, kita melihat bahwa mal-mal pun juga merayakan Natal. Ya, ada banyak kata Christmas, Christmas, Christmas. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah bahwa Natal di dalam konteks mall dengan gereja itu dua hal yang berbeda. Meskipun sama-sama menggunakan kata Christmas, tetapi gereja dengan mall itu punya penekanan yang berbeda. Coba perhatikan Bapak Ibu kalau pergi ke mall, dengarkanlah lagu-lagu yang diputar di mall itu. All I want, apa yang saya mau di dalam Christmas ini adalah is you, kamu, bukan lagi Kristus. Coba perhatikan bahwa di mall-mall ketika diputar lagu-lagu Natal, apa yang dikatakan? Santa Claus is coming to town. Ya, jadi Santa Claus-nya yang muncul. Yesus disejajarkan seperti Santa Claus yang jenggotnya putih, ya, pakai topi merah dengan kalimatnya yang unik, ya, ho 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 gitu kan. Lihat ada perbedaan. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak gereja yang karena tidak paham terhadap ajaran ini memasukkannya di dalam gereja. Wah, gereja itu kalau acara-acara harus ada Santa Claus-nya. Kalau nggak ada Santa Claus-nya itu nggak menarik. Ya, seringkali yang berdebat itu losa-losa sekolah minggu. Anak-anak tuh suka yang namanya Santa Claus. Kita hadirkan Santa Claus, ya. Saudara, saya katakan bahwa Santa Claus itu bukan cerita Alkitab. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Ajaran Santa Claus itu berbeda dengan kisah penebusan Allah di dalam dunia ini. Jadi kalau menghadirkan Santa Claus di dalam gereja, jelas itu adalah ajaran yang menyimpang. Anak-anak sejak kecil akan melihat, oh, Tuhan Yesus itu datang ke rumah kepada kita dengan jenggot putih, ngomongnya ho 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 gitu kan. Nanti Santa Claus-nya itu Tuhan Yesus akan kasih kita kado kalau kita tempel kaos kaki di rumah. Saudara, ini dua hal yang berbeda, yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Tidak boleh dicampur adukan. Maka kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan hati-hati terhadap ragi orang Farisi, Yesus mau mengatakan hati-hati terhadap ajaran, terhadap doktrin-doktrin yang tidak benar. Saudara, di dalam dunia ini banyak doktrin-doktrin yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak lahir sebagai manusia. Yesus itu sebenarnya adalah Allah
di dalam perwujudan rohnya. Jadi tidak ada dagingnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu dilahirkan oleh Allah Bapa, sehingga Yesus itu tidak setara dengan Allah Bapa. Saudara, ajaran-ajaran ini jelas menyimpang. Itulah sebabnya Yesus berkali-kali atau mengatakan dalam hal ini, hati-hati terhadap ajaran orang Farisi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata ragi di sini pun juga bisa diterjemahkan dengan dikaitkan dengan dosa. Hati-hati dengan dosa. Ketika kita menyepelekan dosa, disitulah sebenarnya kita mulai tidak mau melihat kebenaran di dalam hidup kita. Tidak lagi mau menyaksikan kebenaran sebagai sesuatu hal yang utama di dalam hati kita. Dan ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Kristen mulai menyepelekan dosa, disitulah dia mengalami kebutaan rohani. Disitulah sesungguhnya kerohaniannya mulai bobrok dan hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu gambar ini? Istilahnya apa ini ya? Bentuk bangunannya? Ini tambang minyak di laut atau disebut dengan rig. Ya, tambang minyak ini dirancang secara khusus untuk bisa mengapung di lautan. Mereka ada perhitungannya, ada teknologinya begitu ya, yang membuat tambang minyak ini bisa mengapung di lautan. Di dalam sejarah pada tahun 1980-an ada salah satu tambang minyak di lautan yang luas. Saya tidak terlalu tahu di mana letaknya, tetapi dicatat seperti ini. Pada tahun 1980-an ada sebuah tambang minyak yang akhirnya terbalik dan akhirnya tenggelam. Saudara, kisah ini begitu kelam karena orang-orang yang ada di tambang minyak itu tidak bisa diselamatkan. Badai begitu hebat terjadi pada hari itu sehingga orang-orang tidak bisa diselamatkan. Dan ketika diselidiki Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa tambang minyak ini terbalik dan akhirnya tenggelam, itu dikarenakan ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tambang minyak itu kan kalau kita lihat di bagian kaki-kakinya itu ya, waktu itu ada jendela-jendela yang seperti ini. Dan celakanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saat itu jendela-jendela ini dihantam dengan air yang begitu besar dan akhirnya masuk ke dalam. Saudara, karena air itu menghantam kaca-kaca itu, kaca itu akhirnya terbuka dan air laut mulai masuk. Saudara, waktu air laut mulai masuk, maka tambang itu yang tadinya mengambang mulai berat sebelah. Mulai berat sebelah karena kemasukan air laut. Dan akhirnya lama-lama terbalik. Ini foto aslinya. Dan akhirnya terbalik. Bapak Ibu, ini kaki-kakinya nih. Ya, jadi terbalik begitu. Saudara, kenapa terbalik? Karena ini kesalahannya. Karena hal yang sepele. Masuk di satu tempat yang kecil melalui lubang kaca doang, yang membuat tambang itu akhirnya terbalik. Saudara, bayangkan tambang itu seperti hati kita sebenarnya. Kalau hati kita menyepelekan dosa, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa itu seperti air laut yang akan terus masuk menghantam hati kita, yang akhirnya membuat hati kita itu akan berbalik dari Tuhan. Kita tidak lagi melihat kebenaran sebagai sesuatu yang kita suka, tetapi justru dosa-dosa itu akan membuat kita berpaling dari Dia, dan kita akhirnya menikmati dosa-dosa itu.
Saudara, ketika kita menikmati dosa-dosa itu, disitulah sebenarnya kebutaan rohani terjadi. Dan Yesus mengingatkan kepada para murid, hati-hati, waspadalah terhadap dosa-dosa, terhadap ajaran-ajaran yang sesat, terhadap ragi-ragi itu. Meskipun sedikit, itu membuat dampak yang besar. Maka di sini Yesus mengingatkan kita sebenarnya, mari kita radikal di dalam Tuhan, yang berarti mari jangan menyepelekan dosa-dosa. Saudara, saya tidak tahu di dalam perjalanan hidup kita, apakah kita serius dengan dosa? Apakah kita masih bergumul dengan dosa? Apakah kita masih melawan dosa-dosa itu? Ketika kita punya keinginan untuk melakukan, apakah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kita dan akhirnya kita meminta, Tuhan tolong saya supaya saya tidak melakukan dosa itu? Saudara, masihkah kita seperti itu? Ataukah justru kita sebaliknya membiarkan itu terjadi di dalam hati kita? Lalu kita mengatakan, gak apa-apalah, dosanya kecil, toh nanti Tuhan mengampuni. Saudara, mana perbuatan yang kita lakukan? Meminta pertolongan Tuhan serius terhadap dosa karena Allah memang serius dengan kehidupan kita? Ataukah kita justru seakan-akan mengatakan gak apa-apa? Saudara, Yesus secara radikal mengajar para murid, seriuslah, jangan sepelekan dengan dosa itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak setiap kita melalui bulan Desember ini, menjelang Natal, menjelang menantikan dan merayakan kedatangan Yesus Kristus yang pertama, sambil kita sedang mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua. Mari kita terus mewaspadai hati kita. Mari kita terus mengoreksi hati kita. Mari kita terus menerus melihat dan menyelami hati kita. Apakah kita menyepelekan dosa-dosa? Apakah kita tidak serius dengan dosa-dosa itu di hadapan Tuhan? Apakah kebenaran-kebenaran firman justru kita abaikan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, menjelang Natal ini, mari kita waspada, mari kita berhati-hati, mari kita terus mengoreksi apakah kebutaan rohani itu terjadi di dalam kehidupan kita. Waspadalah, koreksilah, dan ketika kita mengalami kebutaan rohani, mari kita datang kepada Tuhan, meminta Tuhan mencelikan agar kita dapat melihat Kristus sang kebenaran itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah menolong kami untuk melihat akan identitas Yesus dan apa yang dapat dilakukan oleh Yesus. Kami menyadari ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa yang seringkali mengalami kebutaan rohani. Kami bisa saja menjadi orang-orang yang lemah iman dan akhirnya meragukan akan kuasa dan identitas-Mu ya Tuhan. Yang pada akhirnya juga kami menyepelekan dosa-dosa. Kami tidak menganggap bahwa dosa-dosa itu sesuatu pelanggaran yang serius di mata Tuhan. Oh Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh memohon kepadamu, jikalau kami mengalami tanda-tanda kebutaan rohani, Tuhan tolonglah, Engkau celikanlah mata rohani kami ini, sehingga kami boleh melihat Engkau sebagai kebenaran yang absolut, kebenaran yang menyenangkan hati kami ya Tuhan. Yang pada akhirnya kami dengan serius menanggapi akan dosa-dosa kami, dan kami mau meninggalkan dosa-dosa kami dengan berseru memohon pertolongan Tuhan. Kami pun memohon Tuhan, kiranya hati kami hanya terpaut kepadamu saja dan percaya sepenuhnya kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin.